Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan rasio solvabilitas atau solvensi. Baik, kita lihat di sini. Solvensi ini sering diartikan sebagai kemampuan untuk melunasi pinjaman atau seluruh pinjaman atau debt. Nah, kemudian di dalam perkembangannya muncul berbagai macam rasio yang terkait dengan solvabilitas ini. Secara umum, rasio itu ditujukan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, membayar pokok, dan bisa berbasis pada kas ataupun berbasis pada laba rugi yang accrual. Rasio yang lain adalah terkait dengan komposisi utang dan ekuitas yang digunakan sebagai pengukur risiko. Kita nanti akan juga melihat jenis usaha apa yang banyak berhutang dan mana yang sedikit berhutang. Sebelum kita menganalisis solvabilitas, kita akan melihat dulu yang kita sebut dengan risiko keuangan. Jadi idenya adalah risiko keuangan ini akan diidentifikasi dari laporan keuangan yang dibaca. Nah, risiko ini bisa dilihat dari salah satunya adalah jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Konsepnya adalah high risk, high return. Semakin tinggi pinjaman, semakin tinggi utang, maka risiko keuangan akan semakin tinggi. Konsekuensinya adalah ini membuat cost buat perusahaan akan semakin tinggi. Baik, sekarang kita lihat di sini. Kalau begitu, berapa besar atau berapa banyak sebuah perusahaan harus melakukan pinjaman? Yang perlu dicatat terlebih dahulu adalah bahwa pinjaman adalah alternatif financing, alternatif pendanaan. Sumber dana pertama adalah ekuitas. Jadi yang wajib ada adalah ekuitas. Jadi sebuah perusahaan bisa memiliki ekuitas 100%, tapi tidak mungkin pinjaman 100%. Karena sebuah perusahaan pasti ada yang memiliki, terlihat dari jumlah ekuitas yang ada. Sekarang kita akan melihat interaksi antara perusahaan dengan bank. Kita lihat pada sisi perusahaan terlebih dahulu. Jadi sebuah perusahaan akan memiliki risk appetite atau selera risiko atau komitmen tentang risiko. Ada perusahaan yang senang meminjam banyak, senang berisiko. Ada yang tidak senang atau tidak senang dengan jumlah pinjaman yang banyak. Jadi mereka cenderung meminjam sedikit saja atau bahkan tidak meminjam. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka mempunyai selera risiko tertentu, kemampuan meminjamnya berbeda-beda karena tergantung dari jumlah existing pinjaman yang sudah ada. Makin banyak pinjaman yang sudah dilakukan, makin berkurang kemampuan meminjamnya karena ada batas maksimum. Yang terakhir adalah financial flexibility. Financial flexibility ini kurang lebih adalah kemampuan perusahaan untuk memilih berbagai macam alternatif pinjaman atau ekuitas secara bebas. Jadi semakin banyak pinjaman, maka fleksibilitas ini akan berkurang. Kemudian pada sisi bank, kita lihat di sini bahwa bank pun mempunyai kriteria risiko tertentu pada perusahaan yang akan melakukan pinjaman. Mereka mengukur kelayakan usaha dengan berbagai macam pengukuran rasio dan seterusnya. Dan di samping itu mereka juga mempunyai kemampuan maksimum penyaluran dana pada sebuah perusahaan. Entah aturan tentang satu grup atau untuk berbagi risiko dan seterusnya. Itulah urusan bank. Intinya adalah setelah kedua pihak itu berinteraksi akan ada pinjaman yang disepakati sesuai dengan perjanjian atau covenant. Menurut sebuah survei Graham dan Campbell di sini, bahwa financial flexibility adalah faktor terbanyak yang dipilih para CFO dalam menentukan besarnya pinjaman. Jadi, biaya pinjaman, kemudian faktor yang lain bukan faktor pertama. Dipertimbangkan, tapi bukan yang tertinggi. Jadi, financial flexibility ini termasuk faktor yang nomor satu, sehingga mereka akan sangat concern dengan fleksibilitas ini. Sekarang kita masuk pada jenis rasio yang akan kita hitung. Intinya adalah ada berbagai macam rasio solvabilitas. Saya memilihkan 5 di sini dengan beberapa pertimbangan.
Jadi yang pertama adalah kemampuan membayar utangnya. Itu akan kita lihat dari debt to equity, debt to EBITDA, dan net debt to EBITDA. Yang kedua adalah kemampuan membayar bunganya. Jadi 5 rasio ini saya anggap cukup untuk menjelaskan solvabilitas yang akan kita bahas nanti. Untuk EBITDA dan EBITDA kita bisa melihat rincian artinya pada slide yang ini. Yang pertama adalah EBIT interest coverage. Idenya adalah begini, earning before interest and tax adalah kemampuan untuk membayar bunga dan pajak. Jadi oleh karena itu, sebuah perusahaan kalau mempunyai EBIT yang tinggi dibandingkan interest, semakin tinggi rasionya, maka kemampuan membayar bunganya semakin baik. Dan ini berlaku secara umum, sehingga pada waktu kita menghitung EBITDA interest coverage, maka berlaku prinsip yang sama. Cuma yang berbeda batasannya. Karena EBITDA letaknya di atas EBIT, maka batasannya akan lebih tinggi. Misalnya, EBIT batasnya 3, maka EBITDA interest coverage batasannya bisa 4 atau lebih. Intinya adalah rasionya adalah rasio coverage, kemampuan membayar sesuatu, jadi interestnya di cover dengan berapa besar laba atau cash flow. Semakin tinggi, semakin baik, semakin aman buat bank, dan bank akan menetapkan minimumnya berapa. Dalam publikasinya, S&P beberapa kali melakukan publikasi tentang rasio-rasio ini, yang secara rutin biasanya dijelaskan adalah EBIT interest coverage dan EBITDA interest coverage. Kedua rasio itu sering muncul dalam pengukuran rating, dan batasnya untuk EBIT interest coverage adalah 4 kali, EBITDA interest coverage sekitar 6 kali. Tentu ada beberapa angka di belakang koma, dan tidak sama persis dari waktu ke waktu. Kemudian rasio debt to equity, atau debt to equity ratio, ini melihat posisi utang terhadap ekuitas. Karena utang posisinya di atas, maka rasio ini dibaca dengan semakin tinggi, semakin berisiko. Jadi, DER ini membacanya terbalik dengan rasio yang lain, semakin tinggi risiko. Oleh karena itu, sebuah bank itu akan membatasi maksimum DER ini berapa kali. Ada sebuah bank yang membatasi 4 kali. Walaupun kalau kita lihat, ada juga yang memberikan kelonggaran lebih dari itu. Tapi intinya adalah, yang dicari adalah maksimumnya ya, bukan minimumnya. Maksimum 4 kali berarti utang itu paling banyak 4 kali dari ekuitas atau 80 dibanding 20 misalnya. Karena ada juga yang 75 banding 25. Kalau kita kaitkan dengan rating, maka ini jatuhnya sekitar triple B atau investment grade pada level yang paling bawah. Jadi masih layak. Kemudian rasio yang keempat dan kelima itu adalah debt to EBITDA. Saya ambilkan dua varian. Jadi yang pertama total debt-nya, yang kedua adalah total debt dalam pengertian net. Jadi dikurangi dengan cash dan cash equivalent. Maksudnya adalah karena ada sejumlah kas yang existing di perusahaan di neraca kita, maka sebenarnya bisa digunakan untuk melunasi utang. Jadi net di sini adalah total utang dikurangi dengan cash dan cash equivalent. Ada beberapa pendapat tentang rasio ini untuk net debt to EBITDA sekitar 4-5 kali. Jadi kalau kita lihat di sini utangnya, kalau EBITDA di sini misalkan 10, net debt-nya adalah 50, berarti 5 kali. Jumlah utangnya 5 kali EBITDA. Yang terakhir, ini adalah jenis perusahaan yang senang berutang, seperti air transport, hotel, kemudian real estate. Sementara pada perusahaan yang di bagian bawah, yang tidak terlalu banyak berutang, mulai dari elektronik, kemudian prepackaged software, komputer, dan sejenisnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang jenis baru ini, seperti komputer, prepackaged software di sini, jumlah utangnya sedikit ya. Kita perhatikan di sini, walaupun banyak utang yang di bagian atas ini, air transport, saya hitung di sini, itu hanya 1,5 kali, jadi 60%
utangnya dibandingkan 40% ekuitas, jadi hanya 1,5 kali. Sebagai catatan akhir kita lihat di sini bahwa yang paling concern dengan solvabilitas adalah kreditor. Maka kalau kita lihat S&P, maka logika yang dipakai adalah mewakili kreditor dalam proses untuk rating obligasi, sehingga cara berpikirnya mirip dengan bank. Kemudian yang terakhir, antara kreditor dan si peminjam ini biasanya akan membuat covenant atau ikatan perjanjian yang salah satu atau beberapanya adalah mengikat beberapa rasio keuangan yang terkait dengan solvabilitas ini, misalnya debt to equity ratio, EBIT interest coverage, dan sejenisnya. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.